Dalam program Java, terdapat akses modifier atau hak akses yang bertujuan untuk menjaga integritas suatu data ketika ingin diakses oleh objek lain. Akses modifier terdiri dari 4 jenis, yaitu default, public, protected, dan juga private. Manfaat dari penggunaan akses modifier yaitu agar terhindar dari kesalahan program yang dijalankan dan menentukan detail pada objek yang dibutuhkan. Juga terdapat enkapsulasi yang merupakan proses dalam menangani data yang ditempatkan dalam suatu kelas. Saat enkapsulasi digunakan, data dapat diisolasi dan tidak dapat diakses dari luar. Menggunakan enkapsulasi akan lebih leluasa dalam melakukan perubahan nilai tanpa harus mengakses propertinya secara langsung. Untuk akses modifier, bagaimana sih cara membedakannya? Berikut adalah konsep dari akses modifier. Terdapat satu orang, yaitu kamu yang akan diilustrasikan sebagai kelas. Lalu, saudaramu diilustrasikan sebagai package. Temanmu diilustrasikan sebagai subkelas, dan orang asing yang akan diilustrasikan sebagai global. Anggap saja kertas milikmu sebagai hak public, powerbankmu sebagai hak akses protected, sepatu milikmu sebagai hak akses default, dan sikat gigimu sebagai hak akses private. Kertas milikmu tentu saja akan dapat digunakan olehmu, dapat digunakan oleh kakakmu, dapat digunakan oleh temanmu, bahkan orang asing juga dapat menggunakannya. Karena kamu pikir itu hanya sebuah kertas, siapa saja dapat menggunakannya. Kemudian powerbank milikmu, tentu saja dapat digunakan olehmu, dapat digunakan oleh kakakmu, dan bahkan temanmu juga yang mungkin ingin meminjam walau beberapa jam. Tetapi, kamu tidak akan memberikannya pada orang asing walaupun hanya dalam beberapa saat. Lalu sepatu milikmu, kamu tentu saja dapat menggunakannya, atau jika kakakmu ingin meminjam, kamu dapat memberikannya. Tetapi, kamu tidak ingin temanmu atau bahkan orang asing menggunakannya. Sekarang, sikat gigi milikmu. Tentu saja, ini hanya dapat digunakan olehmu. Kamu tidak ingin orang lain menggunakannya meskipun itu adalah kakakmu, temanmu, atau bahkan orang asing, karena itu merupakan barang pribadimu. Sekarang, mari kita lanjut ke demo program dan akses modifier dan enkapsulasi. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan akses modifier pada codingan jadi Java ya. Jadi saya sudah membuat dua package, access modifier 1, access modifier 2. Di dalam package ini ada file Java-nya juga, access 1, access 2, dan access 3. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang default, public, private, dan protected. Pertama-tama default ini dimana variabel atau metode tidak menggunakan keyword sama sekali, jadi seperti ini saja, nt menit, contohnya seperti itu. Nah, ini default ini bisa diakses dari package yang sama, bisa dilihat oleh kelas lain juga, cuman harus dalam satu package yang sama. Jika di luar dia tidak bisa dilihat juga. Contohnya misalnya jamnya ada 5, menitnya 20. Di sini kita buat objek access Nah, ketika kita panggil seperti itu dengan objek, dia akan muncul karena dia default. Ketika kita jalankan pun compile, nah akan muncul juga. Setelah itu untuk dia juga bisa di luar. Nah, bisa juga karena mereka masih di dalam satu package. Tapi ketika
kita gunakan di Access 3 di mana package-nya berbeda, nah itu akan terjadi error karena dia default. Nah, sudah default. Untuk public ini kurang lebih kayak default juga ya, tapi menggunakan keyword public di depannya. Public. Nah, dia juga bisa diakses sama. Di sini juga masih bisa diakses. Nah, masih ada, beda kan anunya, beda simbolnya pun berbeda dengan default tadi ya, karena dia public. Nah, ketika di run juga masih muncul. Perbedaannya ketika public, ketika dia berada di package yang berbeda, dia masih bisa dijalankan. Nah, masih bisa dijalankan karena variabelnya public. Nah, itu public. Sekarang private. Kita ganti ke private. Nah, kita lihat. Ya. Nah, kita lihat di sini sudah error pada akses 2 dan akses 3-nya. Karena keyword private ini hanya bisa ditulis atau dipanggil oleh kelas pada kelas yang dia berada. Nah, jadi karena private ini hanya bisa diakses atau dibaca oleh kelas di mana dia berada. Jadi kenapa di sini error? Karena mereka berbeda kelas dan berbeda package ya. Lihat di sini, nah, private access in access 1, jadi tidak bisa diakses karena dia private. Nah, saat kita coba pun di sini tidak muncul jam atau menitnya ya kan, karena dia private. Nah, coba run. Nah, sukses. Untuk private, untuk protected, kita ganti protected. Nah, protective ini juga kurang lebih seperti private. Nah, protective ini dia bisa diakses dari kelas yang sama dan package yang sama. Jadi ketika dia sama package-nya masih bisa diakses. Kita run. Nah, masih bisa diakses. Tapi ketika dia berada di package yang berbeda, akan terjadi error karena dia protected access. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Itu ada dua cara, yaitu di mana akses 3 ini mempunyai hubungan dengan akses 1. Itu maksudnya adalah kayak turunan. Jadi akses 3 extend akses 1, dimana artinya akses 1 menurunkan pada akses 3. Nah, jadi di sini kenapa masih error? Karena kita harus mengaksesnya dengan akses 3. Nah, sekarang dia bisa diakses. Nah, to protected run, bisa diakses. Nah, sekarang kita sudah membahas default public private. Pada variabel, keyword ini juga bisa digunakan pada method. Contoh, kita ini ganti default saja. Kita default saja. Kita buat method misalnya pnt get jam return
return jam misalnya. Nah, ini default. Jadi ketika dipanggil set nah di sini ada get jam karena dia masih private. Coba kita tes running. Oh ya, ini di sini kabar. Nah, dia muncul 5 karena jamnya 5. Itu default. Ketika dia jadikan bentar ya. Nah, jadi itu default. Ini untuk satu kelas masih. Ketika kita panggil di sini, atau kita bisa sound. Nah, dia juga bisa karena dia masih satu package. Kalau dia masih satu package, nah, peran ini karena yang akses 3 ya. Nah, masih bisa. Nah, untuk yang di beda package nih tadi. Nah, ini kan dia karena jadi INT, kita public kan udah. Public. Sekarang kita coba set on. Nah, dia tidak muncul kan get jamnya karena dia default. Jadi beda package tidak bisa diakses. Untuk default sama seperti di variable tadi, public juga sama, dia lebih luas malah daripada default kan dia bisa diakses di beda package juga. Nah, public lebih luas daripada default, kita bisa akses beda package. Nah, get jam kita run dan boom ya, keluar. Itu untuk public, kurang lebih aja seperti kita menggunakan pada variable tadi. Nah, untuk private, jika kita private method private, maka lihat ada error karena dia di private ya, jadi di luar kelas itu tidak bisa diakses sama seperti pada variable tadi. Nah, tidak ada get tuh, tidak ada get class gitu. Defaultnya dari NetAdmin. Nah, itu untuk private. Nah, sekarang kita ganti protected. Nah, protected juga masih sama. South get. Nah, ada tanda simbol protectnya juga kan. Kita run. Fn. Nah, muncul. Nice. Di sini juga sama. Nah, kalau kita nggak extend, nah, error juga dia karena dia protected. Nah, tidak ada. Tapi ketika dia extend, maka dia bisa diakses. Nah, udah. Nah, keluar jadi gitu. Nah, untuk recap, jadi default ini bisa dibaca dan ditulis ketika di dalam kelas yang sama dalam satu package, tapi tidak di dalam luar package. Nah, untuk public kurang lebih sama seperti default, tapi bedanya public hanya bisa dibaca atau ditulis di luar package. Nah, untuk private dia hanya bisa dibaca dan ditulis di dalam kelas tersebut. Di luarnya tidak bisa. Bahkan walaupun di sama package, beda package, tidak bisa, hanya dalam kelas yang sama. Nah, untuk protected, dia bisa dibaca pada kelas yang sama, package yang sama, tapi tidak di luar kelas, kecuali kelas itu di-extend dari kelas sebelumnya, di mana dia berada. Nah, jadi seperti itulah access modifier pada Java. Semoga mengerti, dan terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu,
Access modifier diberikan pada suatu atribut, method, atau class untuk menjaga integritas dari suatu data ketika ingin diakses oleh objek yang lain. Dan sesuai dengan konsep enkapsulasi, pengaksesan atau perubahan data pada hak akses private dengan menggunakan metode setter dan getter.